Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Reza Amalia Melindasari, NPM 071. Di sini saya akan mengolah data yang saya sudah sebar kuesionernya yang berjudul Pengaruh Aplikasi Mobile, Kecepatan Pengiriman, dan Online Review terhadap Kepuasan Pelanggan Pengguna GrabFood pada generasi Z. Nah, yang pertama, saya sudah masuk dalam SPSS dan saya sudah memasukkan data-datanya yang sudah saya tabulasi sebelumnya. Kemudian yang pertama kita akan uji validitas. Validitas ini digunakan untuk mengukur apabila data-data yang saya punya itu dapat dinyatakan variabel atau valid. Yang pertama kita akan masukkan analyze, kemudian correlate, divide. Nah, kita keluarkan ini terlebih dahulu. Yang pertama kita akan masukkan kepada X1. X1 yaitu item dan total-total pada X1-nya. Nah, kemudian kita pakai persen dan detail star flag signifikan, di mana untuk hasilnya dapat dikoreksi secara valid atau tidaknya, dapat ditentukan di field. Nah, uji validitas ini dapat dinyatakan variabel atau valid apabila hasilnya di bawah 0,05 dan hasil korelasi pada X1 saya yaitu di bawah 0,05 yaitu 0,01. Nah, di sini saya akan kasih nama yaitu korelasi pada X1. Kemudian kita eh, masuk kepada X2. Masih tetap yang sama. Nah, untuk ini kita keluarkan terlebih dahulu semuanya. Nah, kita masukkan kepada X2-nya. Nah, ini hasil saya pada X2, yaitu di bawah 0,05. Ini 0,1, jadi bisa dinyatakan valid. Begitupun selanjutnya hingga data ini selesai dikorelasi atau diuji validitasnya sampai dengan Y. Nah, pada X3 saya tetap di bawah 0,05. Jadi bisa dinyatakan data yang saya punya, yang saya sebar kuesionernya, itu dinyatakan valid. Yang terakhir kita akan data korelasi pada Y. Ini saya keluarkan terlebih dahulu. Kemudian Y1. Nah, hasil yang data yang saya punya tetap di bawah 0,05. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji reliabilitas, di mana untuk mengetahui tingkat konsistensi kuesioner atau data-data yang saya punya. Dapat dinyatakan reliabilitas apabila Crobatch alpha-nya lebih besar dari 0,7. Dapat dinyatakan reliable. Nah, kita akan melakukan ujinya, yaitu yang pertama kita ke noise, scale, reliability. Nah, ini kita udah masukkan ya ke reliabilitas, tidak perlu memasukkan hasil totalnya. Dan kita oke. Nah, hasil dari reliability-nya di bawah 0,07 dan bisa dinyatakan bahwa ini reliabilitas. Tuh. Ini bawah 0,07. Kemudian kita lakukan hal tersebut berulang-ulang hingga pada Y-nya. Ini hasilnya yaitu di bawah 0,07 dan dapat dinyatakan reliable. Di atas 0,07 ya. Di atas 0,7 bukan di bawah 0,7. Jadi bisa dinyatakan reliable yaitu di atas 0,07. Kemudian kita lakukan seperti itu hingga uh,
Ini X3 saya. Nah, hasil saya di atas 0,07 hasilnya 826. Kemudian saya menguji yang Y. Nah, hasilnya probet alfanya yaitu di atas 0,07 ya. Jadi data-data yang saya punya, yang saya sebar kuesioner, yaitu di atas 0,07. Bisa dinyatakan reliable karena di atas 0,07. Nah, untuk yang ketiga, kita akan uji asumsi klasik. Yang pertama yaitu pada uji normalitas. Uji normalitas ini kita masuk ke uji klasik ya, asumsi klasik. Sebelumnya uji asumsi klasik ini terdapat empat yaitu uji normalitas, uji heterokedastisitas, multikorelitas, dan autokorelasi. Yang pertama yaitu kita akan ke uh, heterokedastisitas dulu. Sebelumnya kita akan melihat data-data yang ini hasilnya residualnya. Kita akan melihat data residualnya terlebih dahulu. Cara melihat hasil residualnya yaitu ke analyze, regression, kemudian linear. Nah, ini kita masukkan ke independennya. Untuk X1-nya kita ke dependent. Oh, no. Kita masukkan hasil penjumlahannya saja. X1, X2, X3. Kita masukkan ke dependent. Untuk total ini kita masukkan ke dependent. Oke. Oh, maaf teman-teman, kita masukkan lagi ke analyze regression linear. Nah, kita cek ini dulu, kita understand di unstandardized dulu agar dapat dikorelasi. Dan kita continue, kemudian oke, dan hasil dari residualnya. Nah, ini hasil dari residual yang saya punya. Dapat dinyatakan signifikan. Nah, nih, data yang saya punya. Kemudian kita uji uh, heterodesitisnya, kita uji transform. Nah, kita memasukkan ini ke all. Nah, pokoknya kita masukkan ke dalam numerik ini. Kemudian unstandardized-nya kita masukkan ke atas agar dapat meresidu untuk menghilangkan hasil-hasil minus. Apabila ada minus dalam data saya, kemudian kita beri nama hasil residual. Di sini tidak bisa memakai spasi. Jadi kita memakai underscore. Kemudian kita klik OK. Nah, ini hasilnya. Jadi kan ini kan ada minus. Nah, untuk menghilangi minus ini, kita absolut residualnya. Jadi, minusnya hilang. Jadi tidak ada minus lagi. Untuk menghilangkan minus-minus ini, kita absolut residual tadi. Nah, kemudian kita uji normalitas. Kita akan melakukan uji klasik, asumsi klasik, yaitu dapat uji normalitas yang saya bilang tadi. Dan ketiga lainnya, kita akan melakukan uji asumsi klasiknya. Yang pertama,
untuk melihat lebih normal lagi absolute residualnya atau regressionnya dari asumsi klasik ini, kita ke analyzer lebih dahulu, kemudian ke regression linear. Nah, ini udah masuk, tetapi kita akan masukkan data, udah kita eh, standar tadi kan udah ke save the standar tadi, kemudian kita ke plot. Nah, ini kita masukkan ke dalam X, kemudian yang ini kita masukkan ke dalam Y. Ini histogram dan ini normal probability-nya. Kemudian continue. Nah, ini hasil-hasilnya. Jadi ini lebih paten atau untuk menghilangkan residual-residual minusnya. Kemudian kita akan melakukan uji asumsi klasiknya yaitu analyze, descriptive, explore, masukkan ke unstandardnya ke dependent. Nah, kemudian kita ke plot histogram dan normal. Nah, nah, ini hasil dari data saya yang pertama. Kita akan menjelaskan yang tadi kan uji korelasinya sudah zero korelasi saya di bawah 0,05 semuanya dan dapat dinyatakan variabel. Kemudian kita ke reliable yaitu di atas 0,07. Nah, dari itu X1 saya di atas 0,07, X2 saya di atas 0,07, kemudian X3 juga di atas 0,7 dan Y saya juga terdapat 0, di atas 0,7. Uh, Pada uji asumsi normalitas ini kita menggunakan uji Shapiro-Wilk yaitu nilainya 0,732 yaitu lebih besar dari 0,005 hasil data yang saya punya. Nah, ke dapat dinyatakan itu apabila garis loncengnya ini apabila grafiknya itu berbentuk garis lonceng, maka dinyatakan eh, normal. Kemudian kita melihat ke ini titik-titik pada standar gas residualnya itu saling berpencar. Kemudian hasil uji multikolinearitas saya yaitu digunakan untuk apakah hubungan yang itu dapat dinyatakan bebas atau lebih tinggi jika pengaruh masing-masing variabel terhadap variabel dependennya menjadi tidak jelas. Nah, pada X1 saya terdapat 0,741, FIF-nya 134. Kemudian 134, X2 saya 0,433, FIP-nya 2,309, X3 saya tertolerance 0,477, FIF-nya yaitu 2,097. Karena semua nilai tolerance lebih dari 0,0 lebih dari 0,10 dan FIF saya kurang dari 10, maka tidak terdapat multikoneritas. Artinya eh, variabel yang saya punya, variabel bebas, tidak saling mempengaruhi secara berlebihan, dan model regresi yang saya punya itu dapat dinyatakan eh, layak, dapat dinyatakan layak. Kemudian uji heterodisitasnya saya di sini menggunakan
absolut. Bentar ya. Nah, ini heterokedasitasnya yaitu bertujuan untuk mengetahui ketidaksamaan antara variabel residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika variabelnya berbeda-beda, maka terjadi heterositas dan model regresinya menjadi tidak efisien. Nah, pada X1 saya itu uh, terdapat 0,779. 0,779, kemudian X2 saya 0,887, X3 saya 0,580. Semua nilainya signifikan lebih besar dari 0,05 sehingga tidak terdapat gejala heterokedasitas dan dengan itu variabel residual bersifat sama atau homogen dan model regresinya memenuhi asumsi. Selanjutnya yaitu uji autokorelasi. Uji autokorelasi ini digunakan untuk melihat apakah terdapat hubungan antara residual satu yang saya observasi dengan residual observasi lainnya. Jika terjadi autokorelasi, maka datanya bersifat tidak acak atau hasilnya regresi. Hasil saya yaitu Durbin Watson-nya yaitu 1,175. Hasilnya 1,175. Nilainya berada hingga batas 1 hingga 3. Karena Durbin Watson saya rentang dari 1, maka dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi. Artinya residual dalam model bersifat acak dan memenuhi syarat model regresi yang baik. Kemudian yaitu uji regresi linear berganda. Uji regresi linear berganda ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana variabel independen secara bersama-sama maupun parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Nah, pada penelitian saya, persamaan yang diperoleh dari SPSS, nah, yaitu X1, X2, X3-nya bernilai 0, dan Y-nya merasakan kepuasan pelanggang, yaitu 3,223, sehingga memiliki pengaruh yang positif lebih besar. Gitu. Jadi, X3 saya berpengaruh lebih besar dari kepuasan pelanggannya. Kemudian uji F saya yaitu hasilnya 20,073 dan signifikan, yaitu 0,000 kurang dari 0,5. Artinya secara bersama-sama variabel X1, X2, dan X3-nya berpengaruh signifikan pada pada kepuasan pelanggan. Nah, berdasarkan hasil analisis data SPSS dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan dalam kuesioner yang saya punya yaitu dinyatakan valid dan reliable. Data telah memenuhi seluruh uji asumsi klasik yaitu normalitas, multikorelitas, heterokedasitas, dan autokorelasi. Selain itu, hasil regresi linear berganda menunjukkan bahwa variabel antara X3-nya berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Sedangkan aplikasi mobile X1 dan X2 tidak berpengaruh signifikan. Model ini menjelaskan sebesar 56,7%, sehingga dapat dinyatakan variabel yang signifikan terhadap kepuasan. Berikut tadi yaitu data hasil SPSS saya, yaitu hasil kuesioner yang sudah saya bagi, yaitu dinyatakan valid atau variabel, yaitu semuanya dapat berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan, tetapi pada X3 saya, yaitu kecepatan dalam pengiriman itu lebih besar dalam kepuasan pelanggannya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.